Shalom, saya percaya keadaan kita semua ada dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi. Izinkan pada konten video kali ini saya menanggapi karena ada begitu banyak permintaan yang masuk sehubung dengan kejadian atau peristiwa di mana ketika umat Kristiani mereka sedang berkumpul dan mereka sedang menaikkan pujian syukur di satu rumah yang katanya menurut izin dari Pemda setempat itu bukan gereja, tapi itu merupakan sekolah Kristiani seperti itu. Tapi mereka buat ibadah karena memang kalau yang namanya sudah sekolah yang sifatnya didasari dengan pengajaran pendidikan agama tertentu, sudah pasti sebelum dimulai kegiatan belajar mengajar, ya ada pujian, ada doa, kan memang seperti itu saudara ya. Ya, jadi terjadi pengerusakan itu di Kota Padang. Saya didesak untuk memberikan respon ini karena saya orang Padang, saudara. Bahkan papa saya tuh tepatnya itu di Bukit Tinggi, gitu ya. Jadi saya ini orang Padang, orang Bukit Tinggi. Ya memang dalam Injil Yohanes 16 ayat 2 katakan apa? Akan terjadi, Tuhan Yesus katakan, bahwa kamu, kita, saudara dan saya, akan dibenci dan dikucilkan. Itu Tuhan Yesus sudah bilang. Kalau enggak perkataan Tuhan salah dong. Dia Tuhan, dia melihat jauh ke depan. Bahkan kitab kehidupan seluruh bangsa di muka bumi, itu Tuhan Yesus yang pegang. Dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 9 dan 10. Bahkan semua orang-orang yang, kalau kita kembali ke ayat tadi, Injil Yohanes 16 ayat 2, bahwa akan tiba masanya, kata Tuhan Yesus, setiap orang yang membunuhi kamu akan menyangka. Tuhan bilangnya apa? Menyangka. Berarti itu adalah satu asumsi, satu opini manusia yang bukan berasal dari Tuhan tentunya. Mereka akan menyangka bahwa mereka berbakti kepada Allah mereka. Jadi, ya mau bilang bagaimana saudara? Itu memang harus terjadi. Dan kalau menurut hemat saya, sebaiknya memang sosial media atau televisi atau siaran-siaran radio, kalau boleh tanpa mengurangi rasa hormat, mulailah disaring informasi-informasi yang masuk ke tanah air. Kan kita NKRI harga mati, kita cinta damai. Gimana mau damai? Kalau info-info yang masuk ke negeri ini, itu tidak disaring. Bahkan bukan hanya tidak disaring. Seperti misalkan perang antara Israel dengan Iran. Lah Iran sendiri sebelum tahun 1935, Iran itu namanya masih Persia. Nah justru dari Persia itu bangkit raja-raja. Mereka dipakai Tuhan untuk memberkati orang Yahudi, tanah Yehuda. Seperti yang dilakukan oleh Raja Kores. Itu kan dari Persia, saudara. Justru dipakai Tuhan untuk memperbaiki. Tuhan bangkitkan pembesar-pembesar, bupati-bupati pemerintah tinggi di tanah Yehuda untuk mengumpulkan sejumlah dana, disatukan dengan dana bantuan dari Raja Kores, itu Persia yang sekarang dikatakan Iran, untuk membangun kembali reruntuhan bait Allah melalui Nabi Nehemia, saudara. Itu terjadi tahun 586 sebelum Masehi. Ya, lalu ribut-ribut lagi Zionisme dan lain-lain. Zionis itu apa? Artinya kembali ke Sion. Kenapa?
Sekali lagi, saya pernah buat konten video ini, tapi biar saya mengulang kembali hari ini, saudara. Ya, bahwa yang terjadi di Timur Tengah bukan peperangan agama. Kita Indonesia, kalau kita mau bersatu, jangan ikut-ikutan. Karena yang kami tahu, ada juga buku yang menghalalkan bahwa ketika orang Kristen atau di mata mereka itu kafir, ketika mereka sedang berkumpul, mereka sedang beribadah, masuklah di tengah-tengah mereka, bubarkan mereka. Itu memang ditulis, saudara. Ya, jadi saya himbau pemerintah RI juga benar-benar harus bijaksana dalam menyikapi hal ini. Mereka merasa mereka tidak mau dipersalahkan karena mereka berpikir di buku mereka ada dan itu dihalalkan, saudara. Seperti itu. Jadi kalau ini tidak diluruskan, pemerintah tidak segera menangani dengan bersegera, saudara, orang Kristiani yang katanya kaum minoritas ini akan terus mengalami intimidasi. Tapi jangan juga saudara-saudaraku yang lain, ya, sebangsa dan setanah air, saudara-saudara yang non-Kristiani, jangan juga berkajang, jangan langsung cepat menyimpulkan perang yang sedang terjadi di Timur Tengah itu adalah perang agama. Kembali lagi ke Sionisme, artinya kembali ke Sion. Nah, perang antara Israel dan Palestina. Kata Palestina itu tahun 135 Masehi. Pernah ada seorang kaisar Romawi yang bernama Kaisar Hadrian. Dia bertekad ingin menghapuskan nama Israel dari peta dunia. Jadi saking bencinya Kaisar Romawi yang bernama Hadrian dengan Israel, maka dia hapuskan nama Israel, dia ganti kata Israel menjadi Syria Palestina. Tapi akhirnya tahun 1947 PBB sempat turun tangan toh bertindak. Makanya dipecah Syria Palestina menjadi Arab Palestina dan Yahudi Palestina. Itu pun akhirnya sempat bentrok melalui perang 6 hari. Perang manual, saudara. Nggak pakai nuklir, persenjataan, api nggak. Perang manual, itu aja korbannya sampai 100.000 orang. Nah, jadi ketika mereka kembali ke Palestina, Palestina itu adalah, awalnya itu adalah Kanaan. Jadi ulah dari Kaisar Hadrian inilah, Kaisar Romawi, yang saking bencinya dengan Israel, dia rubah nama Kanaan menjadi Syria Palestina. Ya, nah, di Israel sendiri, saudara, ini tidak tepat kalau dikatakan perang agama. Udah gitu Indonesia ikut-ikutan lagi. Ngapain? Yang ada di sana perang perebutan wilayah. Sama juga begini, saya orang Padang. Saya punya rumah, punya tanah, punya kampung halaman. Meskipun saya udah nggak diterima, saya dicoret dari daftar keluarga, dari daftar warisan. Saya orang Padang, matrilineal, anak perempuan satu-satunya. Harusnya saya dapat warisan dari papa saya. Ya, saya perempuan satu-satunya, warisan itu harus jatuh ke tangan saya semua. Tapi saya dicoret karena saya jadi Kristen, saudara. Nah, misalkan saya pulang ke Padang. Saya datang ke kampung halaman saya, ada rumah saya, ada ladang, ada sawah semua di sana. Saya pulang kampung misalkan. Tiba-tiba tetangga saya bilang, "Oh, kamu siapa? Ini bukan kampungmu." Loh, kan bingung. Bingung, loh itu kampung halaman saya. Sama juga bangsa Israel yang saat ini sedang mengadakan gerakan Zionis. Mereka mengadakan gerakan kembali ke Sion. Karena Allah berfirman kepada Abraham, dan ketika itu Abraham hidup sekitar tahun 2000 sampai 1875 sebelum Masehi. Jadi kalau terhitung dari zaman Abraham sampai zaman now, itu sekitar 4000 tahun yang lalu. Allah sudah memberikan Kanaan itu kepada bangsa Israel. Seperti itu, saudara.
Jadi kita orang Indonesia jangan ikut-ikutan ya. Jadi izinkan saya mau menyapa dulu saudara-saudaraku kekasih yang ada di Padang. Nggak usah heran dan jangan takut. Yang saya tahu, karena saya juga sebagai seorang penginjil, saya juga seorang gembala sidang. Pengalaman saya kalau buka gereja, ya padahal izin udah ada segala macam, tetap diserang, saudara. Lagi pembukaan gereja udah ada izin dari pemerintah setempat, tetap saya diserang, saudara. Mereka datang dengan golok, dengan balok, macam-macam, saudara. Iya, saya udah siapkan makanan gitu ya. Saya sengaja menunya itu ayam. Kalau rendang mereka pikir itu daging babi. Ada yang sebagian ayam, ada yang sebagian telur. Mereka nggak terima, mereka anggap itu najis. Biarkan, nggak apa-apa, saudara. Tuhan cuma ingatkan, kamu nggak perlu marah. Dulu kamu tuh siapa? Dulu saya juga pernah membenci nama Kristus. Saya nggak percaya, saudara. Sampai suatu hari Tuhan Yesus datang dalam hidup saya, melawat hidup saya dan menyatakan, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yang terpenting kita anak Tuhan, hidup kita harus selalu penuh dengan Roh Kudus. Tinggalkan itu cara-cara yang menyebarkan agama, ya, yang katanya kita nih mau jadi saksi Kristus, memberitakan kabar baik. Tinggalkan cara-cara yang tidak bermartabat, saudara. Yang menghina-hina, yang menimbulkan kemarahan dari pihak saudara-saudara kita yang lain. Tanggalkan itu. Kalau memang saudara tahu sesuatu, karena saudara, ya katanya seorang murtadin, saudara pernah ada di posisi agama yang lama, sekarang sudah menjadi Kristen. Kalau memang saudara sudah tahu, ya sudah. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengajar bahwa kita tuh mencaci maki agama orang lain. Karena Tuhan Yesus bilang apa? Kamu akan menerima kuasa. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ketika Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan ke ujung-ujung bumi. Seperti itu. Jadi saksikan aja pengalamanmu bersama dengan Tuhan Yesus apa. Kan Tuhan Yesus juga gak pernah ngajarin kita untuk caci maki orang dan lain-lain. Nggak ada seperti itu ya. Jadi marilah kita para penginjil di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, kita berjejaring. Di konten video yang saya terdahulu saya sudah bilang, jangan, udah stop. Kalian enak di luar negeri sudah punya SS atau Social Security. Tapi bagaimana dengan kami yang di Indonesia? Bijaksana dong. Ya. Jadi kami yang di Indonesia ini yang kena imbasnya. Ya memang Tuhan Yesus sudah bilang. Seperti dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang kedua tadi. Tapi kan Tuhan juga gak mau kita kayak mancing-mancing emosi gitu, enggak. Kalau memang itu udah satu nubuatan, udah perkataan Tuhan Yesus, kita nih akan dibenci, disiksa, ditolak, dianiaya, ya udah kita jalani. Tapi kita jangan mancing ikan di air keruh. Jadi saksi aja. Beritakan kebenaran. Saya percaya dalam 1 Korintus 13, salah satu esensi kasih. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu lemah lembut. Ya, semoga konten video ini berguna buat kita semua. Sekali lagi, yuk, Indonesia yang katanya cinta damai. Lakukan itu. Jangan hanya menjadi slogan atau semboyan. Indonesia for Christ, Indonesia for all nation. Salam revivalist. I love you all.